Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Apa kabar Anda Smart Listeners di seluruh pelosok Nusantara? Kami doakan Anda dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan diberikan kemudahan dalam melakukan seluruh aktivitas Anda di pagi hari ini. Tentunya dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Yang Maha Kuasa, kita patut bersyukur ya. Pak Eloy sering mengatakan yang perlu disyukuri pertama kali adalah begitu menghembuskan napas di pagi hari, Anda ucapkan syukur. Masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesempatan untuk bisa menjadi yang terbaik. Dan pada kesempatan pagi hari ini, saya Darul Adam kembali menemani Anda, tentunya dengan satu buah tema besar yang akan kami bahas. Ini berhubungan dengan sebuah cinta ya. Yuk, kita sapa terlebih dahulu, founder of Theocentric Motivation and Leadership, Master Trainer of Transformational Leadership, NLP Licensed Practitioner, dan beliau adalah penggagas dari hashtag Virtual Selling Indonesia dan hashtag Theocentric Financial Freedom. And he is Managing Director Capson Asia, Servitama, dan CSA. Ada Pak Eloy Zaluku. Pagi Pak Eloy. Good morning, Mas Dahil. Maaf lahir batin Pak Eloy. Maaf lahir batin dan alhamdulillah sekarang kita kembali beraktivitas lagi, Mas Dahil. Walaupun di tengah kekecewaan tidak boleh mudik ya, tapi bukan berarti ya silaturahmi tidak dirajut ulang. Nah, betul Mas Dahil. Yes. Orang kabarnya kalau kita mempererat silaturahmi itu memperkuat cinta, memperkuat perasaan dan juga memperkuat kemudahan mendapatkan kemudahan, Pak Eloy. Absolutely. Okay. Betul sekali. Baik, Pak Eloy, hari ini kita masih membahas tentang buku An Invitation to TML. Nah, Smart Listeners yang sudah mendapatkan buku ini, tentunya Anda bisa coba lihat bab per babnya, karena kita masih terus membahas tentang konten dari buku ini, walaupun tipis-tipis ya Pak Eloy ya. Yes. Nah, hari ini kita akan bicara di bab yang ke-6. It's all about love is the answer. Silakan Pak Eloy. Terima kasih Mas Daril. Dan sekali lagi kami menyapa Smart Listeners dan sahabat Sonora, juga sahabat TML dimanapun berada. Dan tadi saya sudah sampaikan, dimanapun berada kita bersambung doa, semuanya sehat, aktivitas lancar, dan tidak ada yang I hate Monday. I love Monday ya. Saya mengingatkan kita kembali bahwa ini semua adalah pilihan untuk kita. Ayo dengan semangat, ayo dengan senyum, kita sambut rezeki kita hari ini dengan kata cinta. Dengan kata cinta. Jadi izin Mas Daril, saya review sebentar 5 bab yang sudah kita bahas di 5 minggu terakhir. Dan semua listener sahabat Sonora, sahabat TML, kami memberikan highlight dari buku ini karena saya tuh memahami orang beli buku belum tentu dibaca. Iya. Jadi, tapi karena menurut saya isi buku ini penting, bingit gitu kan ya, maka ya udah saya bantu. Kami berikan highlight dan berharap dari highlight ini, ya tadi Mas Dari bilang tipis-tipis itu bisa men-trigger, memicu ya, membuat sahabat semuanya tertarik untuk gue mau baca lebih jauh, apa sih? Ya, itu yang kita harapkan karena dengan membaca kita mendapatkan pengetahuannya dan dengan demikian mudah-mudahan kita juga mau mempraktekannya untuk hidup yang 10 kali lebih baik. Amin. Nah, karena itu Mas Daril ada 5 bab. Bab pertama kita sudah bahas tentang apa sih itu Theocentric Motivation and Leadership. Kita sudah bahas bahwa Theocentric Motivation and Leadership itu berarti Tuhan yang Maha Kuasa menjadi pusat dari kehidupan manusia. Bahwa kerja itu adalah ibadah, ya kan? Yang kedua, kita sudah berbicara bedanya antara religiusitas dengan spiritualitas. Bahwa keduanya
tidak berarti religiusitas itu kan tradisi agama dibuang. Tidak. Itu penting. Nyatanya kitab suci masing-masing mengajarkan bahwa itu penting. Tapi jangan hanya berhenti pada ritual. Yang terpenting adalah spiritualitasnya. Apa itu? Maka kita bicara hati nurani. Maka kita kemudian masuk ke bab yang ketiga, ketika kita membahas mengenai spirit, soul, and body. Bahwa manusia itu ada 3 esensinya bagiannya. Spirit, ruh, kemudian ada jiwa, dan kemudian ada tubuh. Dan disitulah mulai terjadi problem. Ketika saya menyampaikan spirit manusia ini itu putus koneksinya dengan Sang Pencipta. Kenapa? Karena dosa. Lalu saya mulai berbicara, dosa itu apa? Kok saya berani mengatakan bahwa the greatest problem of mankind, masalah terbesar umat manusia itu bukan COVID-19, bukan krisis ekonomi, bahwa itu semuanya memang membuat kita begitu sulit, yes. Tetapi greatest problemnya itu adalah sin, S-I-N atau D-O-S-A. Lalu kemudian di bab yang keempat saya membahas mengenai dosa ini. Ketika saya mengatakan free will and sin, bahwa ternyata dosa itu datangnya adalah bicara mengenai free will of sin, kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Lah kenapa saya mengatakan itu? Lalu ada satu kalimat Mas Daril bahwa di mana kehendak bebas hilang, di mana pilihan itu tidak ada, maka jangan berharap ada CINTA. Karena cinta itu harus ada syaratnya. Syaratnya adalah boleh memilih. Lalu saya kemudian di bab yang kelima, minggu lalu saya berkata bahwa even bicara mengenai iblis, setan artinya hadir bukan karena diciptakan dan bukan juga karena self-existence, dia hadir sendiri, tetapi efek samping dari free will. Jadi harusnya ini sudah menjadi dasar berpikir. Yang kemudian di bab 6, saya membahas mengenai love is the answer. Jadi kalau kita sudah melihat, oh dunia tuh begitu. Awalnya begitu toh munculnya. Terus what went wrong? Apa yang salah dengan manusia? Apa yang sudah terjadi? Lalu kita mengatakan ada dosa nih problemnya. Lalu kemudian hari ini kita membahas, oke, kalau sudah ada problem itu, lalu jawabannya apa dong? Maka saya mengatakan LOVE, CINTA adalah jawabannya. Itulah Mas Daril. Dan apakah ini penting? Menurut saya banget. Ya. Penting banget. Karena ini jawaban terhadap apa? Semua pertanyaan. All questions you can ask. Semua pertanyaan dalam hidup, dalam bisnis, jawabannya dimulai dari yang kita sebut sebagai CINTA ini. Bagaimana maksudnya? Kita akan teruskan setelah yang satu ini. Udah cocok jadi host ya. Oke, kita break dulu ya. Karena kalau kita bicara masalah cinta itu, yang perlu kita pahami adalah love is universal. Umum. Cinta kepada pasangan, cinta terhadap diri sendiri, cinta kepada lingkungan pekerjaan, cinta kepada negara bangsa dan juga agama, serta cinta kepada Sang Maha Pencipta. Nah, itu adalah pengertian dari esensi love is universal. Tapi gimana caranya agar menjadikan cinta itu sebagai sebuah jawaban? Nah, ini sebetulnya rangkaian bab per babnya itu saling keterkaitannya kuat ya, Pelo ya. Yes. Sehingga kalau begitu Anda baca buku ini, itu ternyata menemukan, oh, buat apa sih sebetulnya saya itu diciptakan oleh Maha Kuasa hadir ke dunia ini? Nah, itu kalau diruntut, itu kuat banget. Nanti kita akan maksimalkan. Saya usul sama Pak Eloy ketika nanti bab ini habis tuntas kita bahas, kita buat satu sesi khusus Pak Eloy ya, tentang rangkaian pokok dari pembentukan sebuah gambar manusia dari versinya TML. Titik-titik dot by dotnya ini yang lagi kita bahas sekarang nih ya. Bab 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu buat saya ada titik-titik yang menggambarkan sejatinya kenapa manusia diciptakan ke dunia, versinya dari TML sesuai dengan An Invitation to TML. Kita break sejenak, Smart Listeners. Kami segera kembali. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation.
Eloy Zaluku, founder and master teacher of Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch keempat tahun 2021. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep latihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih langsung Master Teacher Eloy Zaluku. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rev Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan di Jakarta, Jumat dan Sabtu 17-18 September 24 hingga 25 September 2021. Dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch keempat tahun 2021. Potongan hingga 80% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0818 0890 9199 0818 0890899199. Be the next certified Theocentric Motivator and Sales Training Expert. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Kita masih membahas tentang bab per bab ya dalam sebuah buku An Invitation to TML karya Pak Eloy Zaluku. Ini di bab ke-6 kita sudah sampai ke Love is the Answer. Nah, sebelum kita bahas secara detail tentang apa yang dimaknakan tentang Love is the Answer, bagi Anda Smart Listeners yang mungkin masuk ke kategori pemimpin muda yang berusia antara 20 sampai dengan 30 tahun, atau mungkin Smart Listeners yang punya kolega, sanak saudara yang berusia 20 sampai dengan 30 tahun, keponakan mungkin sepupu. Nah, ini ada sebuah kesempatan buat Anda menjadi the young Theocentric Motivator and next transformational leader. Tentunya untuk mencapai sertifikasi ini dilatih langsung dan dimentor langsung oleh founder and master teacher of Theocentric Motivation and Leadership, Pak Eloy Zaluku, bersama dengan Certified Theocentric Motivator yang terpilih. Tapi maaf, kesempatan menjadi the young Theocentric Motivator and next transformational leader ini hanya untuk 12 orang yang terpilih. Ingat, range usianya 20 sampai dengan 30 tahun ya. Nah, untuk Anda yang ingin meregistrasikan putra-putri Anda, saudara, kolega, atau rekan bisnis Anda yang ada di usia itu, silakan bisa menghubungi Saudari Wulan di 0813 983 98127. Sekali lagi di 0813 983 98127. Oke, Pak Eloy, kita mulai ya. Saya jadi ingat salah satu lirik lagu nih, "Cause Love is the Answer" gitu loh. Karena cinta itu memberikan semua atas jawaban yang mungkin masih cukup meragukan. Tapi bagaimana sebetulnya definisi dari Love is the Answer di An Invitation to TML? Kita mulai langsung, Pak Eloy. Silakan, it's your time. Terima kasih Mas Daril, dan saya berharap kita menyampaikan semua ini pun dengan cinta ya Mas Daril. Ya, betul. Karena sangat tidak efektif kalau menyampaikan pesan mengenai cinta, tetapi disampaikannya dengan cara yang tidak penuh cinta. Jadi, saya mesti bertanya dulu ketika saya menuliskan bab ini, dan sekarang saya menyampaikan highlight-nya kepada Smart Listeners dan sahabat Sonora. Saya bertanya pada diri saya sendiri, Mas Daril, apakah saya sendiri itu merasa dicintai dan merasa mencintai? Karena harusnya ini bukan hanya teori, tetapi kita merasakannya, Mas Daril. Yeah. Daril dulu waktu dicintai sama istri, waktu pacaran, wah itu kan luar biasa perasaannya ya Mas Daril ya? Yeah. Sekarang gimana? Mas Daril cinta banget Mas Ian dengan istri kan pastinya? Sejak dikasih 2 anak makin cinta sayanya. Iya Mas Ian. Jadi Smart Listeners dan sahabat Sonora, saya kira pertanyaan pertamanya adalah, do you know that God created you to love you? Ini pertanyaan dalam banget Mas Daril. Apakah Smart Listener dan sahabat Sonora itu betul-betul memahami bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, menciptakan Anda itu
untuk satu tujuan, yaitu apa? Untuk mencintaimu. Wah, Ya, dalam ini. itu dalam banget, itu dalam banget. Karena gini loh Mas Daril, siapa orang di dunia yang saat ini nggak membutuhkan kalimat itu bahwa Tuhan yang Maha Pencipta loh Mas Daril, menciptakan segala-galanya dan hanya dengan ini saja bisa membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada atau yang ada hilang. Ya, setuju. Ya toh? Ya. Begitu aja gitu Mas Daril. Mhm. Dan Sang Pencipta itu mencintaimu, mencintaiku, mencintai kita. And this is so important. Ladies and gentlemen, tolong dengarkan ini. Bahwa there is nothing you can do to stop him loving you. Tidak ada satu hal pun yang teman-teman bisa lakukan untuk menghentikan Tuhan mencintaimu. Tidak ada. Loh kok bisa? Dengarkan jawaban saya. Ini jawabannya. Karena cinta Tuhan itu kepadamu dan kepadaku ini, alhamdulillah tidak ditentukan berdasarkan dirimu, tapi berdasarkan dirinya, berdasarkan karakternya. Karena kalau cinta Tuhan kepadaku si Eloi ini, itu ditentukan oleh jatuh bangunnya diriku. Sejak dulu aku nggak pernah lahir, Mas Daril. Atau kalau lahir pun mati di hari pertama, Mas Daril. Kenapa? Jatuh bangun nih. Dalam apa? Dalam yang saya jelaskan di bab-bab sebelumnya, apa itu? Kesalahan dan dosa. Untungnya, alhamdulillah, cinta Tuhan itu unconditional. Unconditional. Bahwa apa? There is nothing you can do to make him stop loving you. Loh, orang mulai bertanya, jadi waktu saya lagi berzina, Tuhan mencintaiku? Iya. Kok bisa? Karena God is love. Allah itu adalah cinta. Jadi dia bukan hanya memiliki cinta dan sayang, bukan. Dia itu cinta itu loh. He is love. Nggak bisa berubah itu. Ya tapi berarti kalau aku berzina, Tuhan marah nggak? Oh iya. Iya. Loh gini loh. Orang tuh seringkali nggak bisa membedakan antara sayang dan disiplin. Kan kita punya anak, Mas Daril. Waktu anakku itu berbuat yang tidak seharusnya, apakah saya mendisiplinkan dia? Iya dong, Mas Daril. Ya, kadang ya maaf-maaf nih. Ya, bisa dipukul juga tuh pantat, Mas Daril. Tapi apakah waktu saya memukul pantat anakku itu menunjukkan bahwa aku tidak mencintainya? Loh kan tidak. Justru namanya cinta itu bisa diekspresikan dalam bentuk yang sakit itu, Mas Daril. Nah itu loh, jadi saya sebenarnya bisa berbicara bahagian filsafatnya, karena di dalam buku bab 6 saya ada berbicara mengenai bagaimana filsafat itu memahami free will yang saya bahas minggu lalu. Namun kemudian Mas Daril, saya sih berharap kalau filsafatnya nanti baca sendirilah. Tetapi kalaupun berhenti di sini nih pembahasan ini, aku hanya ingin diriku, ya Mas Daril dan semua yang mendengarkan, pahamilah bahwa di dalam setiap jatuh bangunmu, kesulitanmu, masalahmu, bahkan dosamu, Tuhan mencintaimu. Karena God created you to love you. Maukah, will you let him love you? Maukah teman-teman membiarkan Tuhan yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang itu mencintaimu dan menyayangimu? If you do. Dan itu sebetulnya menjadi jawaban dari segalanya. Oke. Itu Mas. Pak Eloi, sorry saya potong sedikit. Ini menarik ya Pak Eloi, kalau kita melihat apa yang sudah terjadi di banyak tempat, kita bicara masalah daerah Indonesia saja. Ada bencana, kemudian juga banyak penyakit, kemudian juga banyak hal yang tidak diinginkan. Kalau ditarik penyebabnya dari hulu hingga hilir, itu adalah ulah manusia. Oke, ini saya coba korelasikan dengan apa yang Pak Eloi sampaikan. Ketika kita berbuat kesalahan, misalnya kita diberikan penyakit, diberikan musibah, itu tandanya Tuhan masih memberikan perhatiannya agar kita tersadar gitu loh.
Tapi kenapa Pak Eloy? Banyak orang yang tidak bisa memaafkan, tidak bisa mencintai ketika dia disakiti. Apa penyebabnya Pak Eloy? Wow, this is good, this is good. Mas Daril, semua listeners dan sahabat Sonora, sudah kita singgung di bab-bab sebelumnya bahwa masalahnya itu adalah terputusnya ciptaan dari penciptanya. Itu jawabannya Mas Daril. Oke. Jadi memang ketika ciptaan terputus hubungannya dengan penciptanya, maka dia tidak mungkin akan bisa mengerjakan apa yang kita bahas ini. Kan tadi saya bilang love, kasih, cinta, love, L-O-V-E itu. Itu mesti terkoneksi dulu dengan sumbernya. Kalau tidak, maka semua cinta yang kita bicarakan tidak lebih daripada cinta yang diperkenakan oleh Hollywood. Oke. Apa itu? Cinta romantisme, romance. Dan kalau kita bicara mengenai apa sih cinta yang sesungguhnya, maka di dalam buku bab 6 saya bicara ada 4 cinta nih. Memang ada cinta yang berbicara mengenai romance tadi. Kan Mas Daril dengan istri harus ada romansnya, kalau enggak mungkin ada anak pertama dan kedua, Bos. Iya. Makanya ya kalau berpacaran dan nanti berencana untuk menikah, ya pastikan ketika Anda dekat-dekat dengan pria atau wanita itu, Anda merasakan getaran. Sebelum saya menikah itu, saya kenal banyak wanita, Mas Daril. Dan ada. Itu kami pernah tidur di kamar yang sama. Di Melbourne dulu tuh tidur di kamar yang sama. Nggak ada getaran, Mas Daril. Sampai akhirnya wanita ini ngomong kepada teman-temannya, lu itu kayaknya gay. Kenapa? Karena kami tidur, dia kan ya dulu kehidupan ya begitulah Mas Daril. Saya year 12 kelas ketiga SMA di Melbourne. Kemudian ada satu wanita anak Indonesia juga. Emang dia suka sama saya ini, saya tahu lah. Lalu kemudian dia itu 1 minggu tinggal di apartemen kami sebelum dia ke homestay tempat dia tinggal. Dan 1 minggu itulah dia tinggal bersama saya di kamar itu. Dan saya tidak melakukan apapun. Dan itulah yang membuat dia bilang, saya ini gay. Nah, maksudku adalah, romansnya nggak ada, gue nggak dapet, Bos. Nah, bayangkan kalau menikah dengan orang yang nggak punya getaran, Mas Daril, berat. Jadi, memang betul, cinta itu ada bagiannya romance. Tetapi jangan lupa, juga ada yang namanya friendship love. Itu persahabatan di antara kita, Mas Daril. Kalau sudah muncul persahabatan itu, maka di situ ada CINTA, seperti seorang sahabat yang ya bahkan bisa lebih dekat daripada seorang saudara. Dan kemudian ada yang namanya affection love. Affection love itu di antara keluarga. Tetapi kalau kita bicara mengenai cinta dari Tuhan yang Maha Kuasa, itu unconditional love. Itu bukan eros, bukan lagi storge, bukan lagi bicara mengenai friendship saja, walaupun itu ada bagian affection dan friendship, tapi unconditional love. Jadi kalau Mas Daril bertanya kenapa, kembali, pertanyaannya sudah terhubung kembali belum hubungan ini? Kalau ya, maka pasti dipantulkan cinta kasihnya. Oke, baik. Kita break sebentar ya Pak Eloy ya. Nanti kita sambung lagi di sesi yang berikutnya. Nah, kami tunggu komentar Anda di 0812 11 12 959. Jangan lupa cantumkan nama Anda, domisili dan juga pertanyaan atau komentar Anda. Dan kami juga live di kanal YouTube. Jadi buat Anda yang mau berkomentar di kanal YouTube kami, search Smart FM dan kami live audio visual. Kami segera kembali. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Saya Daril Adam akan terus temani Anda sampai jam 8 pagi hari ini. Kita masih bicara masalah love is the answer ya. Ini pemahaman itu sepertinya ini harus betul-betul dimaksimalkan ya Pak Eloy ya. Karena jangan sampai salah mengerti tentang esensi dari LOV ini sendiri. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang LOV ini sendiri sebagai sebuah jawaban atas semua pertanyaan yang ada dalam diri dan kehidupan manusia,
Jadi bagi Anda, smart listeners yang pemimpin, yang sekiranya Anda berusia 20 sampai dengan 30 tahun, atau Anda yang punya keponakan, putra-putri, kolega, rekan bisnis, rekan sejawat, segala macam yang berusia antara 20 sampai dengan 30 tahun, Anda punya kesempatan kok untuk menjadikan mereka itu sebagai the young theocentric motivator and next transformational leader. Nah, gimana caranya? Silakan Anda bisa hubungi Saudari Wulan di WhatsApp 0813 983 98127. Sekali lagi di 0813 983 98127. Nah, dalam proses menuju the young theocentric motivator and transformational leader, tentunya akan langsung dipandu dan dimentori oleh founder and master teacher of theocentric motivation and leadership, ada Pak Eloy Zaluhu. Pak Eloy tidak sendirian, tentunya didampingi oleh para certified theocentric motivator yang terpilih. Jadi silakan, kesempatan ini berlaku terbatas hanya untuk 12 orang yang terpilih. Segera cari tahu informasinya dan daftarkan ke 0813 983 98127. Oke, Pak Eloy, kita lanjut lagi ya. Siap, 86. Ya. Kalau tadi disampaikan ada satu quote yang menarik ya. There's nothing you can do to make God stop loving you. Because God's love is not based on who you are, but based on who He is. And He is love. Ini erat keterkaitannya dengan free will. Yang beberapa waktu lalu sempat kita bahas, Pak Eloy. Sehingga pemahaman filsafat tentang free will ini kayaknya harus kita lebih dalami nih. Karena korelasinya erat banget dengan tema kita hari ini. Love is the answer. Gimana, Pak Eloy? Terima kasih Mas Daryl, smart listeners dan sahabat Sonora. Ini yang kita bahas selama ribuan tahun sudah menjadi bahan pemikiran banyak orang dan termasuk di bidang filsafat. Ada satu orang bernama Edmund Husserl, itu di abad ke-19 di Eropa, di Jerman. Beliau punya dua orang murid, satu Martin Heidegger dan satu orang Jean-Paul Sartre. Nah, karena waktu terbatas, saya hanya membahas kesimpulan dari murid Edmund Husserl ini saja, yaitu Sartre. Dia mengatakan kalimat yang menarik. Beliau mengatakan, if a man is truly free, God cannot exist. Conversely, if God exists, then human cannot be free. Jadi beliau mengatakan begini, jika manusia benar-benar bebas, merdeka, free, merdeka, maka Tuhan tidak mungkin ada. Sebaliknya, jika Tuhan ada, maka manusia tidak mungkin bebas. Nah, jadi teman-teman silakan nanti baca di bab 6, karena ini saya menjelaskannya begitu detail, memberikan perumpamaan, memberikan penjelasan. Oleh karena apa? Gagasan yang ditawarkan oleh Sartre itu adalah, dia bilang begini, untuk benar-benar bebas, manusia harus memiliki kebebasan absolut. Jadi, absolute freedom. Manusia harus memiliki otonomi. Saya bahkan membahas dalam bab itu, otonomi itu apa sih artinya? Ini berarti manusia tidak perlu tunduk kepada siapapun di luar dirinya. Saya ulang, maksud Sartre adalah, kalau manusia punya kebebasan, kebebasan itu berarti otonom. Kalau punya otonom, artinya manusia tidak tunduk kepada siapapun di luar dirinya, termasuk Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena memang adalah filsuf yang ateis, tidak percaya Tuhan itu ada. Nah, seringkali ketika kita membaca tulisan-tulisan turunan dari pemahaman ini nanti, kita begitu lugu dan berpikir, iya ya, benar ya, no. Kita harus belajar itu loh, bahwa banyak sekali kalimat-kalimat yang sekarang kita dapatkan. Sebetulnya siapa sih penemu pertamanya itu loh? Ya. Dan ternyata kita akhirnya kalau memahami, yang menemukan itu orang-orang yang melawan Tuhan di dalam kebebasan yang Tuhan berikan kepadanya. Karena mereka tidak tahu, Mas Daryl, bahwa tidak ada satu ayat pun di kitab suci manapun di dunia yang mengajarkan bahwa Tuhan memberi manusia otonomi 100%. No! Tuhan hanya membekali manusia dengan kebebasan memilih, namun kebebasan itu selalu ada batasnya. Kalau nggak terbatas, Mas Daryl,
Ya itulah yang membuat akhirnya para filsuf tersebut kehilangan jalannya gitu loh. Oke. Itu Mas Daril mengenai filsafat. Baik. Saya ke WhatsApp dulu ya, Pak Eloy ya. Silakan. Ini sudah ada, saya coba pilihkan dulu yang relevan dengan tema kita. Ada Pak Leo di Jakarta Utara. Selamat pagi Pak Eloy dan juga Mas Daril. Pagi ini begitu terenyuh ketika mendengar banyak sekali statement dari Pak Eloy yang berhubungan dengan cinta. Cinta yang maha kuasa kepada manusia, cinta yang maha kuasa terhadap alam semesta, dan cinta kita terhadap keluarga. Nah, ada satu permasalahan yang sampai dengan saat ini saya belum merasakan cintanya Tuhan kepada saya. Ketika sudah hampir 10 tahun kami hidup dalam keadaan ekonomi yang biasa-biasa saja, walaupun sudah banyak usaha yang saya lakukan bersama dengan istri, sampai anak saya yang paling besar pun melakukan usaha untuk memajukan kami secara ekonomi. Tapi secara ekonomi kami dalam keadaan masih biasa-biasa saja. Nah, bagaimana kami sekeluarga bisa memaknai adanya cinta yang maha kuasa atas keadaan ekonomi kami? Silakan Pak Eloy. This is so good. Terima kasih Pak Leo. Pak, ada 4 kemungkinan alasan sesuatu terjadi dalam hidup manusia. Saya ulang ya Pak Leo. Ada 4 kemungkinan alasan sesuatu terjadi dalam hidup manusia. Sehat, miskin. Sehat, sakit. Miskin, kaya. Dan seterusnya. Alasan yang pertama adalah God's will. Takdir, Pak. Memang Tuhan menetapkannya demikian. Tetapi tidak semua hal yang terjadi, termasuk dalam bidang ekonomi, itu karena takdir Tuhan. Bisa juga karena yang disebut sebagai natural law, hukum alam. Hukum alam itu saya sudah pernah bahas di acara-acara sebelumnya. Yang namanya hukum gravitasi, Pak. Apapun yang saya lempar pasti jatuhnya ke bawah. Di dalam ekonomi, Pak, di dalam bisnis ada hukum-hukumnya. Yang artinya apa? Kita mesti berusaha belajar. Kenapa saya belum berhasil secara ekonomi? Namun, nah ini penting. Ketika kita bertanya, kenapa secara ekonomi saya belum berhasil? Otak kita yang Tuhan ciptakan ini, itu membuka file, Mas Daril. Lalu file yang dibuka adalah mencari jawaban terhadap pertanyaan tadi. Nah, tadi pertanyaannya apa? Kenapa sih aku belum berhasil dalam bisnis? Itu pertanyaan masih bagus loh. Ada orang yang bertanya, kenapa ya aku tidak berhasil? Karena kalau aku kenapa tidak berhasil, itu dia sudah memvonis diri sebetulnya bahwa memang dia orang yang gagal. Maka akan dicari jawaban oleh otak dan otak mulai muncul dengan jawaban, iya karena memang kamu kan nggak ada darah seorang pengusaha, atau kita punya darah pengusaha tapi selama ini keluarga kita selalu gagal. Dia akan bilang, ya pantas aja keluargamu kan memang selalu gagal. Atau kalau keluarga kita ada yang berhasil, otak ini akan selalu mencari jawaban yang justru membuat kita menjadi tidak berdaya. Sehingga pertanyaannya harus dilanjutkan dengan bagaimana caranya supaya bisnis berikutnya aku berhasil. Nah, nanti otak mulai membuka file. Nanti otak mulai mengatakan begini, oh itu ada loh buku yang bagus tuh membahas mengenai bisnis. Baca aja. Cari tuh di YouTube. Bagaimana sih supaya bisa berhasil dalam industri yang kamu sudah gelutin. Jadi itu bicara mengenai natural law, Pak. Dan natural law, hukum alam, ada hubungannya dengan hukum yang ketiga. Apa itu? Freedom to choose. Nah ini hubungannya dengan free will nih. Freedom to choose. Human free will. Jadi itulah sebab kenapa saya memunculkan buku ini kan. Saya mengatakan menolong individu menemukan tujuan hidup dan potensi terbaiknya. Pertanyaannya, apakah bisnis yang Anda lakukan itu memang sesuai dengan potensi Anda? Atau bisnis ini, usaha ini hanya sekedar survival instinct. Survival instinct itu apa? Yang penting aku dapat duit, yang penting aku nggak, yang penting no. Anda harus memberikan yang terbaik dan Anda hanya bisa memberikan yang terbaik kalau Anda melakukan dengan tujuan yang jelas dan potensi yang tepat. Dan yang terakhir, bicara mengenai satanic intervention. Nah, itu yang sudah saya pernah bahas sehingga begini, Pak. Tolonglah supaya, ayo, di dalam kita menikmati kalimat tadi bahwa God
created you to love you. Tuhan yang Maha Kuasa menciptakanmu untuk mencintaimu. Jangan pakai syarat. Oh, aku hanya merasa dicintai kalau aku punya uang. No. Karena Tuhan mencintaimu nggak ada syarat. Kalau kamu membuat Tuhan, cintamu terhadap Tuhan ada syaratnya, yang kasihan adalah diri kita. Wong dia memberikan tanpa syarat kok. Masa kita harus, aku akan mencintai Tuhan. Kalau aku punya ini, kalau aku punya itu. Iya kalau dapat. Kalau enggak. Jadi, sebagai penutup dari jawaban saya terhadap Pak Leo adalah, bagaimana kalau Bapak saat ini, kalau Anda tidak sedang menyetir, Pak, pejamkan mata. Apapun iman, agama, keyakinanmu, Pak. Tarik nafas. Ngomong pelan-pelan. Ya Tuhan, aku mau mencintaimu karena Engkau telah mencintaiku lebih dulu. Tolong aku untuk melakukannya. Lakukan itu, Pak. Lakukan itu terus. Dan Tuhan menjanjikan, kalau engkau betul-betul meminta, Dia akan berikan. Oke, baik. Seperti itu, Mas Daryl. Kita break sebentar ya, Pak Eloy ya. Kita sambung. Break lagi. Siap. Oke. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Saya Daryl, Anda masih bersama dengan Pak Eloy Zaluku yang hari ini masih bicara tentang cinta ya. Kalau kita ngomongin masalah cinta tuh nggak akan pernah habis ya. Betul-betul sifatnya universal. Tapi tahukah Anda bagaimana esensi atau bentuk kecintaan yang Maha Kuasa itu terhadap diri kita? Mungkin kalau kita hitung atau kita mencoba menghitungnya nggak akan pernah bisa cukup dan bisa kita tahu seberapa banyak. Karena unconditional love from God to us is really, really big. Nah, itu yang perlu kita cermati bersama. Pak Eloy, mungkin kita nggak punya banyak waktu di sesi terakhir ini. Boleh nggak Pak Eloy, dari apa yang Pak Eloy sampaikan di hari ini tentang bab ke-6 dari buku berjudul An Invitation to TML, kita mendefinisikan cinta secara utuhnya dalam semua aspek. Kalau di Islam dikenal hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan kita sama yang Maha Pencipta itu adalah bentuk kecintaan kita. Hubungan kita terhadap manusia pun adalah bentuk kecintaan kita terhadap manusia. Nah, sebetulnya dari perspektif theocentric motivation, bagaimana sih mendefinisikan sebuah cinta itu sendiri? Wow, this is good, Mas Daryl. Tepat seperti yang Mas Daryl sampaikan tadi, cinta itu vertikal dan juga horizontal, Mas Daryl. Ya. Sehingga kalau saya menyimpulkan, walaupun di bab yang ke-6 ini, saya sih mengajak teman-teman yang sudah punya bukunya, baca, karena jauh lebih mendalam dari yang saya sampaikan ini. Tetapi vertikal dan horizontal, tepat itu yang dimaksudkan Mas Daryl. Tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa starting point-nya adalah Tuhan pencipta langit bumi ini menciptakan manusia karena Tuhan mencintai. Dan kalau saya tahu saya dicintai, maka itu menjadi landasan untuk bab yang ke-7 minggu depan, yaitu adalah self-identity. Maka identitas saya tidak lagi dibangun atas kekayaan, ketenaran. Tetapi di atas kalimat tadi, bahwa God created me to love me. Bahwa Allah itu, Tuhan itu menciptakanku untuk mencintaiku. Nah, kalau saya mengenal cinta itu, maka tidak ada kemungkinan lain kecuali untuk aku mencintainya kembali, dan cintaku kepadanya pasti akan terpantulkan di dalam mencintai orang lain. Jadi yang tadi Mas Daryl sampaikan itu exactly, that's what I mean. Itu yang saya maksudkan tuh. Jadi cintaku kepada Sang Pencipta
Itu dimulai dari apa? Dari knowledge of God. Pemahamanku bahwa Tuhan itu bukan hanya memiliki cinta dan sayang. Tetapi Tuhan itu sendiri adalah cinta dan sayang. Justru karena Dia cinta dan sayang, Dia menciptakan langit, bumi, dan manusia khususnya untuk mengekspresikan cintanya. Karena kalau aku punya cinta, dan aku tidak mengekspresikannya ke siapa-siapa di luar diriku, lalu buat apa cinta itu? Maka Tuhan menciptakan langit, bumi, menciptakan malaikat, menciptakan manusia, dengan diberikan free will yang saya sudah jelaskan itu, supaya cinta ini bisa dirasakan oleh manusia gitu. Nah, cuman ada efek sampingnya yang sudah saya jelaskan. Di dalam free will ada efek samping. Apa itu? Namanya juga free will bisa digunakan untuk melawan Tuhan. Nah, bayangkan betapa Tuhan itu apa namanya itu ya? Ingin supaya manusia-manusia yang menyalahgunakan free will tadi kembali kepadanya. That's what I do. Jadi kalau Mas Daryl mengatakan cinta vertikal, cinta horizontal, yes. Tapi cintaku kepada vertikal, kepada Tuhan yang Maha Kuasa bukan lagi karena kewajiban. No. Aku mencintainya bukan supaya aku dapat surga. No. Aku mencintainya itu karena Dia sudah mencintaiku lebih dulu. Dan ladies and gentlemen, sebagai penutup nih, dengarkan baik-baik. Ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah knowing God and knowing yourself. Mengenal dirimu dengan cara mengenal Tuhanmu. Apapun iman agamamu. Okay? Nah, kalau Anda mengenal Tuhan, bahwa Dia mencintaimu sedemikian hebatnya, dan sekarang kau mengenal bahwa di dalam segala dosa, kesalahanku, kekuranganku, tetap Tuhan mencintaiku, maka nanti Anda pasti akan tiba di step yang kedua, tahap yang kedua. Apa itu? Engkau akan mencintai Dia. Engkau akan menyembah Dia. Engkau akan melayani Dia. Pasti. Kenapa? Karena engkau sudah paham betapa Dia mencintaimu. Jadi ada temanku ngomong begini, Lloyd, I don't love God. Dan that's my problem. Aku tidak cinta Tuhan, itulah masalahku. Aku mengatakan begini, bro, aku pernah di situ. Tapi masalahmu bukan kamu tidak mencintai Tuhan, dan masalahku bukan aku tidak mencintai Tuhan. Masalahmu dan masalahku adalah engkau dan aku tidak tahu betapa Tuhan mencintai kita. Karena if you do know how much He loves you, tidak mungkin tidak engkau akan jatuh cinta kepadanya. Okay. Tidak mungkin engkau tidak mencintai Tuhan kalau engkau tahu betapa Dia mencintaimu. Nah, maka nanti tahap yang ketiga adalah, ini adalah bukti bahwa engkau mengenal Tuhan dan engkau mencintai Dia adalah horizontal yang Mas Daryl bilang tadi. Mana mungkin orang bilang mengatakan aku mencintai Tuhan, tapi aku membunuh orang lain. It doesn't work. Cannot. Iya, tapi dia beda suku, beda agama. Tetap, saya sudah mengatakan, if He is not God of all, He is not God at all. Kalau Tuhan bukan Tuhan atas seluruh makhluk, Dia bukan Tuhan. Jadi apapun agamanya, Tuhan mencintai orang itu. Jadi kalau engkau membunuh dia, sebetulnya engkau sedang melakukan sesuatu yang lepas dari cinta kasihnya. Jadi mesti gimana dong? Apapun imannya, agamanya, tipe kepribadiannya, bahkan preferensi politik, bahkan preferensi seksualitasnya pun engkau dan aku tidak punya hak untuk membenci siapapun. Karena God is love, and if you know Him, engkau pasti akan hidup untuk mencintai yang lain. Oke, wow, cool. Thank you, Mr. Lover. Itu chat kita ya semalam ya. Iya, benar. Tapi gini Pak Elef, dari apa yang Pak Elef sampaikan emang jelas terlihat ya. Yang pertama kita perlu sadari adalah, tahu nggak sih kalau Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta Ilahi Rob itu betul-betul mencintai setiap makhluk ciptaannya. Tanaman, tumbuhan, udara, isi alam semesta ini. Tapi yang jadi pertanyaan kedua, apakah kita mau merasakan cintanya? Dan apakah kita juga memberikan cinta yang seyogianya itu kita berikan juga gitu Yang Maha Kuasa. Karena kalau kita mencintai Yang Maha Kuasa, otomatis kita mencintai sesama makhluk di bumi ini. Satu terakhir Mas Daryl. Izin Mas Daryl, izin sedikit aja. Silakan. Smart listener dan sahabat Sonora, kalau Anda mulai bertanya, bagaimana aku tahu bahwa aku sudah mulai mencintai Tuhan?
Jawabannya adalah dosamu satu persatu mulai dimatikan. Saya ulang. Jikalau engkau dan aku sudah mulai beralih dari religiusitas kepada spiritualitas, cinta ada di sana terhadap Tuhan dan sesama, maka buktinya adalah engkau mulai membenci apa yang Tuhan benci, dan engkau mulai mencintai apa yang Tuhan cintai. Aku tanya, apa yang paling dicintai oleh Tuhan? People, manusia. Jadi kalau engkau mulai mencintai manusia lain, apapun suku dan agamanya, itu tanda engkau sudah mulai masuk di dalam cinta Tuhan. Oke. Dan kalau engkau mulai membenci dosa, korupsi, perselingkuhan, dulu engkau bangga dengan mabuk-mabukan. Aku dulu begitu hidupnya, Mas Darin. Dan sekarang engkau mulai mematikan satu persatu dosa itu karena pertolongan Tuhan. Engkau sudah mulai beralih dari religion, agama, kepada spiritualitas. Dan itu doa untukmu dan doa untuk Indonesia. Terima kasih. Seperti di seluruh Indonesia. Saya Daryl Adam. Saya Aaron Zalunggu katakan, yes I can, keep the smile, be the character. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zalukhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan